Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan Al-Quran dan dinul Islam, yang manusia tidak akan sukses hidupnya, tidak akan benar jalannya kecuali tatkala dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, sebuah kebahagiaan tersendiri buat ana bisa sampai lagi ke Merauke, tapi dengan status yang baru ya. Sampai lagi ke Masjid Al-Aqsa, tapi dengan status yang baru. Kalau dulu ana datang yang di belakang ini Merauke mengaji, sekarang Papua Selatan mengaji. Kalau dulu masjid ini adalah masjid agung, maka sekarang masjid ini jadi masjid raya, menunjukkan bahwa tugas antum semua semakin besar untuk menjaga agama Allah ini dan menyampaikan kepada masyarakat dimanapun mereka berada. Ahibati fillah, tapi terkadang kecintaan kepada dunia membuat kita memikirkan diri sendiri. Kita tidak peduli dengan saudara kita. Yang kita pikirkan adalah perut kita dan yang di bawah perut kita. Yang kita rencanakan adalah bagaimana menambah pundi-pundi simpanan kita. Bagaimana kita semakin kaya, padahal kita tahu kekayaan itu akan kita tinggalkan semua. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai umat Islam layak bersyukur dan harus bersyukur kepada Allah karena hidayah dan petunjuknya, sehingga kita tahu dengan tujuan hidup kita. Kenapa kita hidup? Di saat tidak sedikit manusia yang menghabiskan waktunya untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia. Sedih ana jemaah. Ana berangkat dari Nabire menuju ke Jayapura, dari Jayapura Merauke, Kepi balik lagi ke Merauke. Ana melihat ada manusia-manusia yang kadang-kadang melihat sebenarnya apa sih tujuan mereka hidup. Mereka berkumpul-kumpul, mereka berjalan, mereka ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Apa yang dicari? Ana berangkat ke pasar melihat orang berjualan di sana. Teriakan orang-orang menawarkan barangnya, ada pembeli, ada penjual. Apa sebenarnya yang dicari? Ana melihat ada anak-anak kecil yang tumbuh besar.
Ada orang yang dewasa kemudian menjadi tua renta. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hakikat kehidupan dunia di surah Fatir ayat 5. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas. Allah memanggil semua manusia. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan adanya beragam panggilan Allah. Allah memanggil ya ayyuhan nas. Ini panggilan untuk manusia, yang muslim, yang non muslim. Ya ayyuhal insan. Ini panggilan kepada pribadi manusia, satu-satu dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Ada panggilan khusus buat orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, dan itu banyak sekali. Ada panggilan khusus juga untuk orang-orang Yahudi. Ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Dipanggil mereka sama Allah Azza wa Jalla. Dan ada panggilan khusus buat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah memanggilnya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Di surat Fatir ayat 5 ini Allah memanggil umat manusia secara keseluruhan, yang muslim dan yang kafir. Allah mengatakan inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Janji Allah yang pertama, kalian akan mati. Dan kita melihat orang-orang mati. Ada yang tidak mati jemaah? Yang sekarang berumur 150 tahun masih ada? Udah nggak ada. Mungkin ada 140, mungkin di bawah itu. Tapi yang jelas kematian itu hak. Dan Allah berjanji akan membangkitkan kalian. Kalian dikuburkan dan akan dibangkitkan. Dan Allah berjanji akan menegakkan keadilan. Karena di muka bumi ini kita melihat ada orang-orang zalim yang kebal hukum, yang sampai mati nggak dihukum. Ada orang-orang yang terdolimi, yang sampai mati tidak dapat mengambil haknya. Terus gimana? Apakah kemudian yang zalim mati selesai urusannya, yang dizalimi yang belum mendapatkan haknya selesai juga urusannya? Nggak mungkin seperti itu. Iya, Allah akan tegakkan keadilan. Maka Allah katakan inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Sebelum Belanda sampai ke Nusantara, sebelum penjajah sampai ke negeri kita, sebelum antum semua merantau ke tempat ini, bagaimana kondisi tempat ini? Nggak ada masjid ini. Bangunan-bangunan yang kita lihat di jalanan juga nggak ada. Dan nanti akan kembali tidak ada. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Umur dunia ini semakin dekat kepada kehancuran. Di mana orang-orang Arab Badui yang dahulunya hidupnya nomaden berpindah dari satu lembah ke lembah lainnya, dari satu padang rumput ke padang rumput lainnya, dalam rangka memberikan makan kepada ternak. Sekarang orang-orang Arab Badui itu membangun gedung-gedung pencakar langit di Arab sana. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam 1447 yang lalu sudah ngasih tahu itu akan terjadi, dan terjadi. Gedung tertinggi di dunia bukan di Jakarta, bukan di Eropa, bukan di Amerika, ada di tanah Arab sana.
Dan mereka berlomba-lomba, bentar lagi mungkin di Cina lagi akan membangun gedung tinggi. Yang di sana juga akan lebih tinggi. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang kiamat, beliau mengatakan mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih ngerti daripada yang bertanya. Sama-sama nggak tahu gitu. Terus apa tanda-tandanya? Di antara yang beliau sebutkan SAW, engkau akan melihat ru'a asya, pengembala kambing yang mereka biasa setengah telanjang dalam berpakaian, yang mereka tidak beralas kaki, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba memanjangkan, meninggikan itu bangunan. Hidup menetap seakan-akan mereka akan selama-lamanya di muka bumi ini. Seakan-akan mereka tidak akan berpindah lagi. Nah, mereka tetap akan berpindah kepada kehidupan selanjutnya. Maka kata Allah, kalian jangan tertipu sama kehidupan dunia. Lalu kata Allah, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu dengan yang kalian lihat, dan jangan tertipu dengan yang kalian dengar. Apa yang kita dengar? Bisikan-bisikan syaitan. Bisikan iblis itu pernah didengar oleh Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana iblis mengatakan kepada Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku kasih tahu, aku tunjuki kepada pohon keabadian. Manusia itu ingin abadi, ingin kekal hidup. Nabi Adam dibisikin, kau mau nggak aku kasih tahu pohon keabadian? Kau bukan malaikat. Kalau kau ingin abadi, ini ada pohon. Dan kalau kau makan pohon ini, buah pohon ini, kau akan dapat kerajaan yang tidak ada habis. Dimakan sama Nabi Adam? Dimakan. Dimakan, langsung bajunya terlepas. Kesengsaraan pertama Nabi Adam. Langsung bajunya terlepas. Bagaimana beliau menutup auratnya? Beliau ngambil daun-daun itu ya, untuk menutupi auratnya. Lalu Nabi Adam mengatakan, apa yang dikatakan Nabi Adam? Anak kasih adik yang bisa jawab. Setelah Nabi Adam membuat atau terjebak dalam pelanggaran, apa yang dikatakan Nabi Adam? Jemaah, kita sering baca tuh doa. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana, fadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Kasihkan hadiah ke yang angkat tangan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung beliau mengakui, wahai Rabb kami mendolimi diri kami sendiri. Maka orang yang berbuat dosa itu tidak akan membahayakan Allah. Kalau seluruh penduduk bumi ini kafir, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Kalau kalian semua kafir dan seluruh penduduk bumi ini kafir, bukan cuma kalian, seluruh penduduk bumi ini kafir, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji, nggak butuh. Jadi Nabi Adam menzalimi dirinya sendiri. Dan kita tahu akhir cerita Nabi Adam, diterima taubat, tapi beliau tetap harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan. Beliau diturunkan dari surga. Kita pun anak keturunan Nabi Adam, berada di muka bumi.
Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran seringkali, antum akan seringkali mendapatkan kalimat ad-dunya, 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 ad-dunya dalam Al-Quran. Jumlah manusia sekarang berapa? 8 miliar kira-kira. Yang ada di Papua Selatan berapa? Berapa penduduk Papua Selatan? Nah, siapa yang tahu? Siapa? Anda nggak tahu terus terang. Kalau mau tanya sama ChatGPT dijawab biasanya. Ada 10 juta? Nggak nyampe. 5? Nggak nyampe juga. Berarti antum harus punya anak banyak, karena masih banyak tanah kosong di sini. Ahibati fillah, Anda nggak tahu berapa penduduk Papua Selatan. Indonesia mungkin ada 273 juta, atau sekarang nambah ya. Di beberapa negara mungkin jumlah penduduknya mulai berkurang. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hadid memberikan penjelasan, dan sekali lagi ada banyak penjelasan Allah tentang kehidupan dunia di dalam Al-Quran. Salah satu yang di surat Al-Hadid, apa kata Allah? I'lamu. Ana izin dulu jemaah. Bismillah. Kata Allah, i'lamu, ketahuilah. Orang itu kalau punya ilmu, insya Allah nggak tertipu, karena udah dikasih tahu. Kalau udah dikasih tahu masih tertipu, berarti yang bermasalah siapa? Ya orangnya. Udah dikasih tahu, hati-hati ya. Keluar dari masjid, sebelah kanan tuh umpamanya lantainya licin, jangan lewat sana. Tahu-tahu keluar kanan jatuh. Pantaskah dia marah kepada DKM masjid? Di mana masjid raya ini? Jalannya licin, kok nggak dikeringkan? Siapa yang salah? Masjid raya atau dianya? Lu kan antum udah dikasih tahu. Jadi ketika seorang dikasih tahu tapi dia nggak mau tahu, ya udah urusan dia. Dan Allah memberitahu kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Antum tahu permainan? Pernah lihat anak-anak bikin rumah di pantai? Dia bikin bangunan, bikin istana ya, kemudian dia bikin benteng. Habis gitu datang air, sedih nggak dia? Nggak sedih lah, memang aku cuma main-main. Memang kayak gitu. Di rumah, anak-anak kadangkala ada blok ya, yang bikin bangunan, bikin apa di rumah. Setelah itu dibongkar ya mah, dimasukkan ke keranjang. Kehidupan dunia itu kayak gitu, laib. Antum bisa lihat ada orang-orang yang menjadi presiden, dicopot nggak deh? Sama kayak main-main, turun. Yang jadi gubernur, oh turun, waktunya turun. Permainan. Yang sekarang menjabat sebagai GM, General Manager, atau yang di atasnya dari direktur atau apa, dicopot nggak dia nanti? Dicopot. Ini kehidupan dunia. Orang kaya atau orang nomor 1 terkaya di dunia bakal dicopot nggak? Statusnya dicopot. Antum melihat orang-orang membuat perlombaan atau pertandingan permainan bola, atau ada ratu sejagat umpamanya, dicopot, diganti, dicopot, diganti, dicopot, diganti. Hadhihi dunya, permainan.
Tapi sebagian orang serius. Lo enggak Ustaz, anak punya rumah Ustaz. Itu rumah anak. Lo iya, bentar lagi antum keluar dari rumah itu. Tahu dari mana Ustaz? Loh, tanah yang sekarang kita tempatin, dulu tempatin siapa? Orang. Posisi yang kita duduki sekarang, dulu didudukin siapa? Orang. Nggak ada, antum bakal dicopot. Itu kehidupan dunia. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Oh, saya sekarang menjabat sebagai direktur. Oh, bentar lagi antum dicopot. Apalagi kita lihat kalau orang-orang di pemerintahan. Presiden kita pertama siapa? Soekarno. Di mana Bapak Soekarno? Nggak ada. Udah dicopot. Kemudian Soeharto. 32 tahun menjabat Pak Harto. Tapi ingat, bermain cuma. Dia jadi pejabat main-main saja. Habis gitu dicopot. Ganti Habibie, dicopot Habibie. Ganti Gus Dur, sama. Ganti Ibu Mega, sama diganti. Habis Bu Mega siapa? Bapak Jokowi. Kelupaan. SBY dicopot. Kemudian nanti Jokowi udah dicopot. Pak Prabowo sama. Seperti itu kehidupan dunia. Jadi nggak perlu antum membanggakan posisi antum sekarang, cuma main-main. Walahun. Lahun itu yang melalaikan. Orang bermain-main, kadang-kala permainannya manfaat nggak manfaat lah. Ya nggak ada, cuma menghabiskan waktu. Orang bermain itu biasanya ngabisin waktu aja. Yuk main bola, dia main bola. Menang, gol. Senengnya berapa banyak ketika dia ngegulin jemaah. Habis gitu selesai, mandi pulang, halas. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Nah, walahun ini yang melalaikan. Biasanya kalau melalaikan akan ada sesuatu yang kurang bermanfaat, membuat kita lalai dengan yang bermanfaat. Orang di pasar jualan, bermanfaat nggak? Manfaat lah Ustaz, ada keuntungan. Tapi panggilan hayya 'alas shalah, lebih manfaat mana? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi dia nggak datang. Dia lalai. Sebagian kita main game dengan handphonenya, dipanggil sama emaknya, mat, nggak denger dia. Kenapa? Karena dia terlalaikan dengan kegiatan dia. Dan itu kehidupan dunia. Sebagian kita sudah punya rumah, udah bangun rumah, bagus rumahnya, tapi dia belum punya rumah di surga. Padahal rumah yang di dunia bakal dia tinggalin, yang kekal abadi dia abaikan. Itu lahwun, sesuatu yang melalaikan, membuat kita lalai dengan hal yang berguna. Wazinah, zinah itu perhiasan. Kalau kita bicara perhiasan, apakah orang selalu pakai perhiasan? Enggak lah. Seorang yang pakai kalung emas wanita, dia akan lepas perhiasan itu. Dan perhiasan itu lama-kelamaan juga akan pudar. Aksesoris ya. Ya, itu kehidupan dunia. Antum lihat ada orang beli mobil, mobilnya udah bagus, dipasangin aksesoris ini, di bumper lampunya diganti, macam-macam sama dia. Itu kehidupan dunia. Padahal nanti mobilnya dia jual. Dia udah capek-capek. Antum pernah melihat orang memberi lampu di plat nomornya? Pernah ngelihat? Supaya apa? Supaya bagus, menyala. Yang ngelihat siapa? Emang dia yang ngelihat? Dia naik mobil kelihatan sama plat nomornya, Masya Allah bagus. Nggak ada.
Dia dibohongin gitu. Yang seneng siapa? Orang yang lihat. Itu namanya perhiasan. Yang kita menyibukkan diri dengan hal-hal, ya Allah, yang kadang kalau kurang berguna. Rumah dihiasin ya, dikasih tiang-tiang yang tinggi, dicat emas, Insya Allah. Kalau dia masuk rumah, kelihatan sama tiang rumahnya. Kalau dia ada dalam rumah, bisa ngelihat luar rumahnya? Enggak. Tapi itu manusia. Perhiasan itu nggak lama, karena dia bukan hal yang sebenarnya. Lalu kata Allah, wa tafakhurum bainakum. Ya, kehidupan dunia tempat berbangga-banggaan di antara kalian. Perusahaan-perusahaan besar ini, perusahaan handphone ini, dia membuat berbagai macam jenis handphone. Ya mungkin 50% atau di bawah itu kegunaannya, sisanya untuk gaya. Antum lihat ada orang pakai HP tercanggih, dia hanya pakai buat WA sama telepon. Bas. WA telepon. Tapi kenapa dia pakai itu? Gaya lah. Jam paling mahal di dunia berapa? Nah, siapa yang suka sama jam? Jam paling mahal, ada yang 5M? Ada kayaknya jam. Ada yang 50M? Ada. Apa bedanya jam yang 50 miliar dengan jam yang 100 ribu? Apa bedanya? Kalau bicara waktu ya. Oh beda Ustaz. Yang di jam 50 miliar itu 26 jam. Kalau yang 100 ribu, aduh 22 jam Ustaz. Kurang dia. Sama aja coba. Tapi kenapa orang pakai jam 50M? Kalau sama saja. Sama saja, persis, gak ada bedanya. Tafakhur hanya untuk bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Maka disinilah perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan tabiat yang ada di diri manusia, karena mereka suka berbangga-banggaan. Tas ibu-ibu tuh, atau bapak-bapak yang suka tas juga. Orang itu butuh tas berapa dalam hidupnya? Nah, berapa jamaah? Ya satu atau dua lah. Satu dipakai, satu buat ganti. Kan gitu. Apa bedanya tas yang harganya 1 miliar dengan tas yang harganya 1 juta? Sama-sama kegunaannya untuk menyimpan barang, untuk bawa duit. Tapi bedanya di mana? Ketika dibawa, di hati. Tadi bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Itu yang terjadi. Dan itu kehidupan dunia. Orang berbangga-banggaan. Makanya ngumpulkan harta kadangkala hanya untuk itu. Maka Allah katakan alhaakumut takatsur. Kemudian Allah katakan wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dan kehidupan dunia itu hanya untuk ya banyak-banyakan harta dan anak. Jadi tabiatnya manusia itu suka sama anak. Makanya kalau ngobrol-ngobrol biasanya yang ditanya apa? Kerja di mana? Apa profesinya? Apa usahanya? Ini bicara tentang urusan fulus. Tinggal di mana? Oh, saya tinggal di perumahan itu yang paling mahal, Semeroki. Antum kau lihat masuk perumahan, di sini ada perumahan mahal? Belum ada. Mungkin nanti akan ada perumahan mahal. Orang akan berbangga-bangga rumahnya di sana, tempat tinggalnya di sana. Banyak-banyakan harta, ya itu kehidupan dunia. Banyak-banyakan anak, na'am. Kama sali ghaith. Sekarang Allah akan membuka mindset kita supaya kita nggak salah cara memandang dunia. Karena orang yang terlalu cinta sama dunia akan menderita. Allah contohkan kehidupan dunia tadi yang sekarang diperebutkan oleh 8 miliar manusia,
yang di Indonesia diperebutkan oleh 273 juta mungkin atau lebih. Kehidupan ini seperti ghaith. Ghaith itu hujan. A'jabal kuffara nabatuhu. Tadi ana ke Taman apa? Nasional. Taman Nasional ya. Ada yang cerita, Kang Asep deh ya. Beliau ceritakan bahwasanya kalau musim kemarau itu semua binatang akan menuju ke satu titik air. Karena tempat lain kering. Kering tempat lain. Mereka mencari air. Kehidupan dunia ini seperti hujan. Yang ketika turun, para petani akan takjub melihat apa yang dia tanam. Hijau yang tanam padi ya, Masya Allah, hijau padinya ya. Yang tanam jagung, hijau jagungnya. Thumma yahiju. Kemudian pertanyaannya, berapa lama dia hijau? Nggak lama. Dia akan berubah. Fatarahu musfarran. Kemudian warna hijau itu menjadi kuning. Thumma yakunu hutama. Kemudian menjadi hitam, dibakar. Itu yang kita lihat di masyarakat. Ada juga dikasih tahu bahwasanya masyarakat penduduk asli itu kadang-kala membakar daerah dekat pemukiman mereka ya. Ya seperti itu. Terbakar. Jadi hitam. Itu kehidupan dunia. Yang anak-anak akan besar. Yang besar akan menjadi tua. Kalau sampai tua, yang tua kemudian akan mati. Itulah kehidupan dunia. Lalu Allah katakan wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat itu ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Tapi di situ juga ada ampunan dari Allah dan karunia-Nya. Di situ ada neraka, di situ ada surga. Kalau kita ingin hidup yang penuh dengan kesenangan, maka ketahuilah kehidupan dunia bukan tempatnya. Kita hanya berada di jembatan. Jembatan yang kita berada di atasnya mengantarkan ke dua tempat. Satu namanya jannah, satu namanya neraka. Terserah antum. Antum mau kemana? Bebas. Kita tahu la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama, nggak ada. Orang dipaksa masuk Islam, enggak. Islam nggak memaksa. Islam memberitahu, fadhal. Di ayat lain Allah mengatakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Ingat, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah memberikan penjelasan. Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya agar manusia sadar tentang hakikat kehidupan dunia ini. Di akhirat ada azab yang pedih, ada ampunan dan ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Tapi yang jadi masalah, dunia ini manis rasanya, hijau warnanya. Orang itu jadi tertipu karena memang indah dunia ini. Kalau antum melihat, Nabi SAW mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis rasanya, hijau warnanya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun. Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Khalifah itu sebuah posisi yang akan digantikan dengan yang lainnya. Allah menjadikan kalian khalifah supaya tahu engkau enggak lama di sini loh. Engkau akan diganti. Dan akan dilihat bagaimana kalian beramal. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hati dengan wanita. Wanita itu salah satu perhiasan dunia. Dan kita disuruh berhati-hati lebih dalam menghadapi wanita. Kenapa?
fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama yang membuat kehancuran Bani Israel adalah dalam urusan wanita. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada cobaannya, dan cobaan yang diberikan kepada umatku adalah harta. Iya coba. Orang merantau cari harta, orang bekerja cari harta. Emangnya nggak boleh? Boleh. Tapi jangan lupa dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa dengan yang namanya halal haram. Banyak di antara kita bekerja tapi nggak pernah tahu halal haram. Yang selalu ada dalam benak dia, saya yang penting tidak mendolimin orang lain. Loh, halal haram itu bukan berkaitan dengan mendolimin orang lain saja. Tidak. Ada harta haram, ada harta halal. Ada transaksi yang diperbolehkan, ada transaksi yang diharamkan. Sebagian saudara-saudara kita itu terjebak dalam judi online, yang sekarang pemerintah kita capek menghadapi judol ini. Kalau dulu judi yang di belakang kuburan, ya mungkin tinggal digerebek, selesai. Sekarang judi online ini ditutup 100, dibuka 200. Semua orang tinggal bikin aplikasi. Dan yang menyedihkan, yang bikin aplikasi muslim, yang main judi muslim juga. Kenapa itu terjadi? Cinta dunia. Dia ingin cepat kaya karena melihat kawannya sudah punya mobil mewah. Dia pikir kalau dia main judi, sebagian dapat gaji hari ini, besok gajinya sudah habis. Tapi ketika gajinya habis, apa yang dia lakukan? Maka dia akan melakukan hal-hal yang dilarang lagi. Na'udzubillah min dzalik. 1447 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir ya, umat-umat ini mengeroyok kalian sebagaimana orang yang makan bersama itu saling memanggil. Biasanya kita kalau makan satu nampan besar ya, atau kita makan nggak satu nampan tapi di rumah, fadol, tal, ya silakan dimakan. Nih ikan nih dimakan nih. Ini ada ayam, ini ada ini, fadol dimakan. Para sahabat bertanya, kok bisa kita dikeroyok? Bukankah umat Islam adalah umat yang benar? Iya. Bukankah Islam adalah agama yang benar? Naam. Bukankah Allah berjanji akan menolong orang-orang beriman? Naam. Tapi kenapa kemudian umat Islam terhinakan, tidak mampu berbuat apa-apa? Kita melihat saudara-saudara kita dibantai di Palestina, enggak ada yang bisa kita lakukan. 2 miliar manusia. Antum kalau baca Yahudi itu jumlahnya hanya 15 juta aja di dunia, hanya 15 juta. Sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yauma idzin, apakah kita dikeroyok itu karena jumlah kita sedikit? Karena kita tahu yang namanya dikeroyok itu, ini masjid ini namanya Masjidil Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa di sana. Orang dikeroyok itu biasanya sama orang banyak.
Tapi ini yang jadi masalah, yang ngeroyok itu lebih sedikit. Yang ngeroyok jumlahnya lebih sedikit. Memalukan. Kalau ada 10 orang laporan ke Polres atau ke Polda, Pak, saya dikeroyok, Pak. Ya, duduk. Buat apa namanya? BAP. Tulis. Habis maghrib di depan Masjid Aqsa, kami 10 orang dikeroyok 3 orang. Polisinya akan ngomong apa? Astagfirullahaladzim. Waras kamu. Masa 10 dikeroyok sama 3? Oh iya bener. Berarti ini orang sakit jiwa semua yang 10 orang. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, udah waktu azan belum ya? 2 menit lagi. Nabi SAW mengatakan, wa bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian jumlah yang banyak itu seperti buih yang dibawa oleh banjir. Kita tahu ya, ketika datang banjir semua dibawa, apalagi buih. Banjir itu jembatan dibawa, diangkut sama dia. Apalagi cuma buih. Di pojok sana pindah ke kanan, pindah ke kiri, udah dibawa oleh arus. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut dari hati musuh kalian rasa gentar kepada kalian. Dan Allah akan menimpakan kepada kalian al-wahan, penyakit namanya kelemahan. Apakah wahan itu? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jamaah mengingatkan kembali sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di mana? Di rumahnya. Dengarkan hadis. Khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki di mana? Di rumahnya. Di rumah. Illa al-maktubat, kecuali sholat wajib. Kenapa anda yakin? Ternyata di rumah kita itu jadi kuburan. Kita sholat qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid, akhirnya kita sholat di rumah. Akhirnya kita tidak sholat di rumah. Makanya kita sengaja habis sholat langsung kajian, atau bisa sholat ba'diyah di rumah, atau sholat ba'diyah setelah kajian. Sholat sunnah di rumah itu berat, karena nggak ada yang ngeliat, dan juga penyemangatnya sedikit. Kalau di masjid banyak yang melihat, banyak. Terus kita melihat sebelah sholat, kanan sholat, kiri sholat. Apa yang kita lakukan? Daripada diem aja, sholat aja juga akhirnya. Alhamdulillah. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Kenapa di rumah lebih utama? Karena tadi kita lebih menyembunyikan amalan. Tapi kalau antum memang nggak bisa, Ustaz, karena kalau sampai di rumah sudah sibuk, Ustaz, ini itu ya, akhirnya nggak sholat ba'diyah, nggak ada masalah sholat ba'diyah di masjid. Tapi tetap kalau bicara pahalanya lebih besar sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Di rumah. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan menimpakan penyakit kepada kalian yang namanya al-wahn. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahn ya Rasulullah?" Apa itu wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Yang dipikirkan hanya dunia. Padahal mati itu pasti. Apakah ada orang yang nggak mati? Enggak. Dia sibuk memikirkan yang pasti, dia sibuk memikirkan yang tidak pasti, meninggalkan yang pasti. Hubbud dunia ini tadi imam kita membacakan di surat Al-Fajr. Allah itu mengatakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia tuh yang enggak beriman, yang lemah imannya, kalau dikasih ujian sama Allah, ujiannya ini kenikmatan, dikasih kehormatan, menjabat sebuah jabatan, dihargai oleh banyak orang, dan dikasih nikmat harta. Apa kata dia? Tuhanku memuliakanku. Apa buktinya? Ini kedudukanku, ini hartaku, ini usahaku. Ini sebagai bukti kalau Tuhanku memuliakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Tapi kalau dikasih ujian, rizkinya disempitkan, apa kata dia? Tuhanku menghinakan aku. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turath aklan lam. Kalian ini gak seperti itu standar kemuliaan. Harta itu bukan standar orang mulia, orang terhormat. Apa? Hartanya banyak? Enggak. Fir'aun banyak harta. Abu Jahal kaya raya. Umayyah bin Khalaf kaya raya. Tapi mereka semua penghuni neraka. Kalian itu ya tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mengajak untuk berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian itu makan waris, gak kenal halal. Hanya adiknya dimakan, hanya orang tuanya dimakan. Kita melihat banyak sekali manusia yang mengaku beriman, kalau sudah urusan warisan lupa sama saudaranya. Maka jangan sampai kecintaan antum kepada dunia membuat antum lupa dengan halal dan haram. Warisan itu harta nemu, gak perlu kerja untuk dapat warisan. Dan kalian cinta kepada harta, cinta mati. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan harta yang kita miliki dalam rangka mengeluarkan kecintaan dalam hati kita dengan bukti nyata. Kita sedekah, kita bangun masjid, kita bantu fakir miskin. Dan manusia itu, kata Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam, mali, kata dia, hartaku, milikku, ini milikku, ini toko milikku, ya, yang itu mobil milikku, itu usaha milikku. Kata Nabi SAW, mana yang milikku? Laisa min malik, bukan termasuk hartamu kecuali yang kau makan. Kita pakai duit kita beli makanan dari kotoran, itu milik kita. Kita beli baju, kita pakai sampai rusak bajunya, itu
masih hidup. Mana harta kakek? Tinggal buat anak-anak. Kemudian turun ke anak-anak, udah milik orang. Maka bagaimana kita menyikapi dunia ini agar kita tidak sengsara? Nabi SAW pernah menepuk kedua bahunya Abdullah bin Umar, dipegang. Lalu dikatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, perantau. Bapak-bapak perantau di sini, enggak Ustaz. KTP sudah KTP Merauke, ya sudah jadi penduduk. Tapi ada perantau. Mungkin saudara-saudara kita yang merantau, kemudian kalau ditanya, antum nggak beli rumah di sini? Enggak lah, buat apa beli rumah? Ada cuma sementara di sini. Itu loh ada tanah murah. Enggak. Kenapa? Ada cuma sebentar. Mungkin 2 tahun kontrakan. Terus anak. Orang yang punya pemikiran di dunia seperti perantau, maka dia akan berpikir, aku mau balik. Makanya kita lihat beberapa orang yang merantau ke Merauke ini nggak punya rumah di sini, tapi di kampungnya punya rumah dia, punya sawah, punya usaha. Ketika disuruh beli rumah di sini, tidak. Kenapa? Saya merantau. Seperti itu seharusnya hidup ini. Kalau antum mau bikin sesuatu, di sana dulu harus punya. Aku punya rumah, silakan. Gimana? Ya di surga. Aku pengen di tempat yang tinggi. Oh, itu namanya surga Firdaus. Di sini gimana cara untuk punya rumah di sana? Anak kepingin punya istri yang cantik. Di sini di sana. Di dunia boleh nggak punya istri cantik? Ya boleh lah. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adzabannar. Coba tadi kita harus punya mindset itu, enggak, aku enggak lama di sini. Aku perantau. Atau yang lebih baik enggak seperti perantau. Karena sebagian perantau keenakan akhirnya jadi penduduk. Sebagian perantau itu keenakan akhirnya nggak pulang. Nggak, sudah kayaknya enak di sini, nggak pulang. Oh, kau lupa kau bukan penduduk sini loh. Kita bukan penduduk dunia, jemaah. Bukan. Kita ini sedang berada di tempat pengasingan. Tempat awalnya di surga, kemudian itu. Maka yang lebih baik abiru sabil. Abiru sabil itu orang transit. Kalau bahasa sekarang itu orang cuma lewat doang. Umpamanya orang dari Merauke mau kemana? Tempat yang mungkin ditempuh dengan jalan darat. Badin. Oke. Ini orang turun di Merauke. Dikatakan insya Allah mobilnya atau pesawatnya terbang besok. Jam berapa? Jam 9. Oke, siap. Akhirnya dia keluar dari bandara. Lalu di depan bandara ada tulisan rumah dijual. Mungkin dia mau beli ya, motor dijual, mobil dijual, usaha dijual. Dia beli? Enggak lah, anak transit doang. Besok berangkat. Loh, murah ini loh mas. Buat apa? Anak besok berangkat. Antum dikasih tahu murah. Betul murah. Buat apa? Orang transit itu ketika melihat ini dijual, itu dijual, nggak ada tertarik membeli. Mungkin dia ngeliat dong, Masya Allah bagus, nggak beli. Nah. Kalau dia transit, umpamanya malam ini dia beli rumah, ada beli rumah di Merauke, alhamdulillah. Terus besok saya tinggal. Tinggal waras. Jadilah hidup di dunia seperti orang yang merantau, yang ada
Innallaha yubghid. Sesungguhnya Allah membenci. Siapa yang dibenci sama Allah? Kulla ja'dhariyin jawwa sakhabin bil asr. Orang yang congkak, yang sombong, orang Allah nggak suka. Yang sukanya kulineran, perut makan lagi, suka makan. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Artinya teriak-teriak menawarkan barangnya dia, jualan. Sekarang orang teriak-teriak itu nggak lagi di pasar mana? Pasar induk. Sekarang teriak-teriaknya di handphone. Ini barangnya bagus, ini gini, live. Kerjanya hanya menawarkan barangnya terus, dia ingin cari uang saja. Kalau sudah dapat uang, dimakan. Hidup bersenang-senang. Jifa billail himarun min nar. Ini orang kalau di malam hari seperti batu. Nggak ada sholat malam. Di siang hari seperti keledai. Sekarang ada yang keledai di siang hari, keledai di malam hari. Kenapa? Untuk cari uang dia nggak ada tidur. Subhanallah ya. Anda bisa pikirkan perusahaan-perusahaan besar itu nggak pernah tidur perusahaan. Shiftnya 3 kali. 8 jam. Mau dibawa kemana duitnya? Oh enggak usah, buat saudara. Saya apa? Tapi ada yang tidak, hanya ditumpuk sama dia. Yang dibenci sama Allah nih, bangkai di malam hari, keledai di siang hari. Alim, ternyata orang ini orang alim. Apa artinya orang alim? Pintar. Alim diambil. Pintar, berilmu, ilmuwan, cerdas dalam urusan dunia. Jahil bil akhir. Bodoh urusan akhir. Bodoh. Pada dunia yang akan ditinggalkan. Nggak dilarang kau belajar ilmu umum, ilmu dunia tidak dilarang, tapi tolong seimbangkan. Antum kalau di dunia hidup 70 tahun, seperti tadi orang yang merantau, dia ngomong, saya hidup di sini 2 tahun, terus di kampung sampai mati. Saya mau di kampung halaman. Kira-kira apa yang dia lakukan dengan harta yang dia miliki? Dia kirim terus ya. Dia transfer, beli tanah, beli terus. Kenapa? Karena dia tahu saya di sini cuma 2 tahun. Sedangkan di kampung saya sampai mati. Ada orang yang tadi jahil tentang urusan akhirat. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairum wa abad. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Nabi pernah menjelaskan kepada para sahabat, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah